Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa nabil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa biqalbihi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat yang dimana bila nikmat-nikmat tersebut kita hitung satu persatu tidak akan pernah bisa kita hitung. Karena apa? Karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah turunkan, telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nikmat-nikmat tersebut sebagian kecil diantaranya ada nikmat iman, ada nikmat Islam, ada nikmat sehat walafiat, ada nikmat yang sedang kita rasakan, yaitu nikmat bertemu dengan tamu yang istimewa, tamu yang luar biasa, tamu yang penuh berkah, yang dimana bila tamu tersebut datang, maka maghfirah Allah, rahmat Allah akan turun begitu derasnya. Dan bila tamu itu datang, maka dilipat gandakan amalan-amalan kebaikan. Dan bila tamu itu datang, maka pahala-pahala dari amalan sunnah akan dikategorikan sebagai amalan fardu. Tamu itu apa sih? Siapa tamu tersebut? Tamu tersebut adalah pemimpin para bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, tak lupa kita haturkan, tak lupa kita sampaikan kepada pemimpin kita, Rasul kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Dalam Quran surat Al-Maun ayat 4 dan 5 dijelaskan, "Maka celakalah kalian orang-orang yang salat." Kenapa bisa celaka orang-orang yang salat? Dilanjutkan di ayat selanjutnya, "Alladzina hum an salatihim sahun," yaitu mereka yang melalaikan salatnya. Perlu kita garis bawahi, perlu kita soroti sebuah kata sahun, yaitu lalai, yang menyebabkan orang-orang yang sholat dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang celaka. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, arti sahun di dalam ayat Quran tersebut adalah melalaikan waktu pengerjaan sholatnya. Semisalkan kita sholat zuhur jam 12, sudah masuk waktunya, namun kita undur-undur, kita nanti-nanti, kita entar-entar, jadi jam 1, jam 2, jam 3, atau bahkan dikodok di waktu asar. Nah, itu adalah termasuk golongan orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan perlu kita ketahui bahwasannya orang-orang yang lalai, orang-orang yang sholat dan lalai saja celaka. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat ataupun orang yang tidak mengerjakan sholat tanpa uzur yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah riwayat diceritakan bahwasannya orang yang meninggalkan sholat subuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan orang tersebut dalam neraka jahanam selama 60 tahun akhirat. Yang dimana keterangan waktu digunakan adalah akhirat, bukan waktu dunia. 1 hari di dunia itu setara dengan 1000 tahun di akhirat. Maka dari itu, 1 tahun terdapat 365 hari kurang lebihnya. Dikali dengan 1000 tahun, maka jadi 365.000 tahun. Nanti dikali lagi dengan 60. Yang Masya Allah waktunya sangat amat panjang, waktunya sangat amat lama untuk sebuah penyiksaan. Lalu untuk orang yang meninggalkan sholat zuhur, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa, yang dimana dosanya itu setara dengan membunuh 1000 orang muslimin. Yang seperti kita ketahui, membunuh orang muslim itu hukumnya haram, hukumnya dosa, dan mendapatkan dosa yang besar. Tetapi bila kita meninggalkan sholat zuhur, maka kita setara dengan membunuh 1000 orang muslimin, yang dimana jumlahnya sangat fantastis. Itu sudah seperti jumlah satu kota ataupun satu kecamatan. Lalu selanjutnya sholat asar. Bila orang yang meninggalkan sholat asar, maka Allah SWT akan memberikannya dosa, yaitu dosa sebesar menghancurkan Ka'bah. Seperti yang kita ketahui lagi, bahwasannya Raja Abraha, raja yang sombong dan angkuh dengan pasukannya yang hebat, pasukannya yang gagah dan pasukannya bergajah, ingin datang menghancurkan Ka'bah. Namun belum sampai menghancurkan, baru datang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkannya pasukan ababil, burung-burung ababil yang terbang melemparkan pasukan Raja Abraha dengan kerikil-kerikil yang dibawa dari neraka jahanam. Seketika pasukan Raja Abraha itu musnah, lenyap sebagaimana daun yang dimakan oleh ulat. Dan tidak hanya itu, bila orang yang meninggalkan sholat asar, selain ia mendapatkan dosa dari menghancurkan Ka'bah, ia pun mendapatkan sebuah penghapusan amalan kebaikan.
sangat amat merugi bila orang yang meninggalkan salat asar, yang dimana ia mendapatkan dosa dan dihapuskan seluruh amalan kebaikannya. Selanjutnya, bila orang yang meninggalkan salat maghrib, maka ia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa berzinah dengan orang tuanya sendiri. Di riwayat lain disebutkan bahwasannya orang yang menzinahi orang tuanya sendiri, ia itu mendapatkan dosa setara dengan membunuh 70 nabi. Yang dibunuh di sini adalah nabi, bukan orang biasa, bukan orang sembarang, yang dimana makom nabi itu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, untuk orang yang meninggalkan salat Isya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berseru kepadanya, "Wahai orang-orang yang meninggalkan salat Isya, sungguh aku tidak ridho engkau menggunakan nikmat yang aku berikan, dan apapun yang engkau lakukan sekarang hingga nanti akan kuhitung sebagai amalan dosa." Tidak terbayang setiap jam, setiap hari, ataupun setiap menit, bahkan setiap detik per detik yang kita lakukan akan dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena meninggalkan salat Isya. Kemudian bagi orang yang meninggalkan salat, yang tidak mengerjakan salat sama sekali, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 42 dan 43. Qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Artinya, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Mereka menjawab, penghuni neraka Saqar pun menjawab, kami sewaktu dulu di dunia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang menegakkan sholat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, yang tidak menegakkan sholat, ia akan digolongkan ke dalam neraka Jahannam, neraka Saqar. Yang di mana neraka Saqar ini tidak seistimewa neraka Jahannam. Bila orang masuk ke dalam neraka Jahannam, maka ia ada kemungkinan dihapuskan dosa-dosanya dengan siksaan. Namun bila orang masuk ke dalam neraka Saqar, ia tidak akan ada kemungkinan yang besar akan dihapuskan amalannya, karena neraka Saqar itu kekal abadi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan juga kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan, untuk selalu meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menegakkan salat 5 waktu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, di mana bulan yang luar biasa, maghfirah Allah turun, rahmat Allah turun, di mana pintu surga dibuka, semua setan diikat, dibelenggu, dan sudah tidak ada lagi halangan-halangan yang membuat kita malas kecuali nafsu kita sendiri. Untuk itu, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijauhkan dari golongan-golongan orang yang sesat, dari golongan orang-orang yang lalai terhadap salat, apalagi yang meninggalkan salat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya, mohon maaf bila ada kesalahannya, karena saya hanyalah seorang manusia, yang dimana manusia adalah tempat salah dan lupa. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.